Oke, Aswan. Eh, Mungkin kali ini aku ingin bercerita nih, Man. Bercerita masalah kejadian horor yang ada di kampung aku, yang terjadi di kampung aku, yang udah lama terjadi di kampung aku. Eh, di kampungnya aku itu ada satu orang petani karet. Biasanya kan kalau orang petani karet tuh biasanya mereka nyadap karetnya tuh, ngambil karetnya tuh di pagi hari. Di pagi hari, di pagi-pagi buta lah, lagi nggak ada apa, lagi nggak ada matahari nih, masih gelap gitu kan. Si bapak ini kita sebut aja si Bapak Budi lah, ya, semenjak Bapak Budi. Jadi Bapak Budi ini memang pekerjaannya adalah petani di kampung aku, di Kabupaten Landak, Ya. di kampung aku. Dia ini memang hidupnya ini bergantung pada menyadap karet, petani karet. Bapak ini suatu pagi pergi berjalan kaki, pergi ke kebun karet mereka, ya untuk melakukan penyadapan karet, mau ngangket karet gitu. Setelah beberapa lama, udah sampailah dia di kebunnya ini untuk menyadap karet. Kemudian ketika diproses beliau ini, Pak Budi ini menyadap karet, dia tuh dari jauh itu mendengar kayak suara orang nangis. Dari jauh tuh ada kedengaran suara orang nangis nih, ya, dari jauh. Mungkin saat itu Pak Budi masih belum terlalu menghiraukan lah suara tangisannya. Cuman semakin lama suaranya itu semakin dekat nih, semakin dekat, kemudian hilang suaranya. Kemudian beberapa menit setelah suara itu ada, ya, kemudian suara itu ternyata datang lagi. Ada suara kayak suara cewek gitu, nangis gitu, kayaknya sedih sekali gitu, merintih nangis gitu, suara cewek. Ceweknya itu kayak umur-umuran udah dewasa lah gitu, suara perempuan dewasa, tahu kan? Ya. Macam mana suara cewek nangis gitu. Yang ini tadi suaranya ini kuat gitu, waktu dia dengar itu suaranya kuat gitu. Makin lama Pak Budi ini semakin takut lah, merinding lah dia kan, merinding lah Pak Budi ini tadi, merinding dia tadi kan. Makin lama makin terdengar suaranya makin jauh suaranya. Kau tahu nggak sebenarnya kalau kata orang kalau hantu itu semakin jauh suaranya itu berarti dia semakin dekat. Kalau semakin dekat suaranya semakin jauh, berarti hantu ini semakin jauh. Dan beberapa saat kemudian ternyata Pak Budi ini ngelihat di bagian di depan ada pokok karet kan. Di atas pokok karetnya itu ada sosok perempuan, ya, sedang menangis duduk di atas pokok sawit gitu. Kata orang di kampung aku itu namanya hantu Dona. Namanya hantu Dona. Nggak tahu sih kenapa dikasih nama hantu Dona. Mungkin di kampung dulu ada yang namanya Dona meninggal gitu. Ya. Dia sih kayaknya dia seperti sebangsa kuntilanak sih. Cuman dalam versinya orang Kalimantan, khususnya di daerah akulah di situ. Jadi namanya itu hantu Dona. Jadi dia memang ngacau orangnya itu, ganggu orangnya itu memang suka nangis gitu, suka nampakkan diri, nangis kemudian nampakkan diri. Memang kayak gitu. Semakin dia suaranya menjauh, maka dia semakin dekat si sosoknya itu. Ya. Kemudian gimana nih Pak Budi nih? Apakah dia setelah melihat itu dia masih di situ atau dia kabur? Otomatis Pak Budi setelah melihat itu dia kabur pulang ke rumah. Dan ya itulah berkembanglah cerita-cerita dari Pak Budi bahwa diketemukan sama hantu Dona itu tadi. Iya. Jadi sampai sekarang masih Sampai sekarang urban legend sih kayaknya. Sekarang aku mungkin nggak pernah dengar lagi sih di kampung untuk cerita dari si hantu Dona ini. Mungkin udah nggak ada lagi lah kayaknya. Udah ya urban legend lah mungkin ya, kalau kita cerita urban legend lah. itu
tahun lama kali ya. Udah lama ya, udah lama, udah tahun 2000 berapaan. Ini pernah juga aku angkat di blog aku sih dulu, aku cerita. Pernah angkat Dan dulu. juga banyak juga yang nonton sih Di blog di blog aku dulu, baca. dibaca di blog aku dulu. Oke. Pengen